Bab 172. Membunuh dengan pisau orang lain. Pemuda yang dipanggil oleh Yosua Guan adalah Gerdi Guan. Semua malapetaka yang menimpa keluarga Guan sebelumnya masih terlihat dengan jelas. Dan pria di depannya, yang lebih muda dari dirinya, dapat menghancurkan keluarga Guan dengan tangannya, lalu memulihkan keluarga Guan dengan tangan yang sama, dan bahkan menakuti Yosua Guan untuk mengakhiri perawatan Albus Guan. Meskipun kematian Albus Guan disebabkan oleh Jerry Yang, tapi saat menghadapi Jerry Yang, Gerdi Guan tidak bisa merasakan kebencian di hatinya, hanya ada ketakutan di hatinya. "Cepat menyapa Tuan Yang!" teriak Yosua Guan dengan marah. Gerdi Guan dengan cepat menundukkan kepalanya seolah terbangun dari mimpi. "Tuan Yang, halo." Jerry Yang meliriknya, lalu mengangguk, "Halo. Gerdi, kamu sekarang antar Tuan Yang ke rumah sakit," kata Yosua Guan. "Iya," jawab Gerdi Guan dengan cepat. Yosua Guan secara pribadi mengantar Jerry Yang ke mobil dan melihat mobil itu pergi, kemudian dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Ketika bersama Jerry Yang, dia merasakan terlalu banyak tekanan, terutama ketika Gerdi Guan melihat Jerry Yang dalam keadaan linglung barusan, dia hampir ketakutan, takut Jerry Yang tidak senang dan membunuh Gerdi Guan. Setelah dia tenang, dia segera menelepon seseorang, beritahu semua orang, segera datang ke villa untuk rapat. Arti kata-kata Jerry Yang barusan sudah jelas, dia harus menyiapkan keluarganya untuk memuaskan Jerry Yang. Pada saat yang sama, Gerdi Guan mengemudikan mobil dan mengantar Jerry Yang pergi. Sepanjang jalan, Gerdi Guan gemetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan masih ada sedikit ketakutan di matanya. Jerry Yang juga tidak berbicara, duduk di kursi belakang, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Tapi dia sebenarnya sedang merencanakan masa depan dalam pikirannya. Alasan mengapa dia memilih keluarga Guan bukan karena dia paling mempercayai keluarga Guan, tetapi karena dia menyukai status keluarga Guan di Jiangsu. Lebih mudah mendukung keluarga Guan untuk mendominasi Jiangsu. Bahkan jika keluarga Guan berani macam-macam dan berani mengkhianatinya, dia tidak takut. Dia dapat mendukung keluarga Guan dan dapat menghancurkan keluarga Guan. "Tuan Yang, kita sudah sampai." Baru setelah suara Gerdi Guan terdengar, Jerry Yang membuka matanya. "Kembalilah dan beritahu kakekmu bahwa ada 4 wanita cantik yang aku beli di klub Dragon Rise, suruh dia menemukan cara untuk mengurus mereka." Saat Jerry Yang keluar dari mobil, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menghabiskan 40 juta untuk membeli 4 wanita cantik, jadi dia memberitahu hal ini kepada Gerdi Guan. "Tuan Yang, jangan khawatir, ketika aku kembali, aku akan segera memberitahu kakek tentang hal itu," jawab Gerdi Guan dengan cepat. "Bagus." Jerry Yang berbalik dan memasuki rumah sakit. Seluruh punggung Gerdi Guan sudah basah oleh keringat dingin. Jerry Yang baru saja duduk di belakangnya, dan dia merasa seperti sedang duduk dengan Dewa Maut. "Kakak Chen." Begitu Jerry Yang tiba di pintu masuk rumah sakit, Charles Ma muncul di hadapannya. "Mulai besok, kamu akan tinggal di rumah keluarga Guan untuk beberapa waktu, dan bertanggung jawab untuk melatih sekelompok orang di sana," kata Jerry Yang. Charles Ma berkata tanpa daya, "Kakak Chen, jika kamu benar-benar ingin menguasai seluruh Jiangsu, buat apa serepot ini?" Jerry Yang berkata dengan ringan, "Jika aku melakukan itu, bukankah itu melanggar aturan? Aku ingin membangun koneksi aku sendiri, dan suatu hari aku dapat menyaingi keluarga Yuan dengan koneksi ini." Charles Ma seperti sedang melihat seekor singa jantan yang siap menatap mangsanya, dan hatinya sedikit bergetar. "Kakak Chen, jangan khawatir, 1 bulan sudah cukup untuk melatih sekelompok orang yang kuat," jawab Charles Ma dengan suara berat. Jerry Yang juga menelepon ke Andre Wang, "Selesaikan urusanmu, bawa 10 orang yang dapat dipercaya ke rumah keluarga Guan untuk pelatihan selama 1 bulan mulai besok." Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, Andre Wang yang ada di ujung telepon merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih, dan dengan cepat berkata, "Ya, Tuan Yang." Ketika Jerry Yang kembali ke ruangan, tidak hanya Lesikin yang ada di sana, tetapi Sulisia juga ada di sana, tetapi wajah kedua wanita itu penuh dengan kekhawatiran.
Apa yang kalian bicarakan? Jerry yang berjalan ke ruangan dengan senyum di wajahnya. Melihat Jerry yang kembali dengan selamat, kekhawatiran di wajah kedua wanita itu langsung menghilang. Karena Davidkin ada di sini, kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menatap Jerry yang sebentar, dan lega ketika melihat bahwa dia tidak terluka. Jiangsu, keluarga Zhuang. Di salah satu villa mewah di sebuah manor seukuran 2 atau 3 lapangan sepak bola, ada sesosok mayat yang tergeletak di tanah. Ruangan itu dipenuhi oleh anggota keluarga Zhuang, dan semua orang tampak sedih dan marah. Kepala keluarga Zhuang, mohon maaf, saya tidak dapat melindungi Tuan Muda Bill, maafkan saya. Sosok muda berusia 30-an berdiri di samping dan berkata dengan sedih. Pria tua yang duduk di atas memiliki wajah keriput yang penuh dengan amarah. Dia adalah kepala keluarga Zhuang, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangsu, jiran Zhuang. Tuan Muda Shannon, tolong beritahu aku mengapa cucuku meninggal. Jiran Zhuang bertanya dengan marah. Shannon Meng berkata, pada pelelangan malam ini, seorang pemuda bernama Jerry yang bersaing dengan Tuan Muda Budi untuk mendapatkan wanita cantik kelima. Hasilnya, Tuan Muda Budi memenangkan penawaran tetapi tidak punya uang untuk membayar. Awalnya aku ingin membantunya, jadi aku memutuskan tawaran Tuan Muda Budi tidak dihitung, tetapi pihak lain tidak mau, jadi dia membunuh Tuan Muda Budi dengan santai. Awalnya, aku telah menyuruh penjaga keluarga Meng mengambil tindakan, tetapi ternyata tidak satupun dari mereka adalah lawan Jerry Yang. Jika bukan karena identitas keluarga Meng, dia akan membunuh aku juga. Sekarang masih ada bekas lukanya di leherku. Setelah Shannon Meng selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya. Jiran Zhuang yang masih sedikit ragu dengan perkataan Shannon Meng, akhirnya memastikan bahwa masalah ini memang tidak sesederhana yang dia pikirkan ketika dia melihat bekas luka di lehernya. Jerry Yang, siapa dia? Aku belum pernah mendengar ada keluarga kuat bermarga Yang, tanya Jiran Zhuang. Shannon Meng berkata, katanya Jerry Yang adalah menantu dari keluarga tingkat rendah di Jiangsu. Dan dia telah dikeluarkan dari keluarganya sekitar 2 bulan yang lalu. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu aku beritahu. Shannon Meng tiba-tiba berkata, Yoshua Guan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jerry Yang, bahkan demi anak ini, dia rela berlawanan dengan keluarga Meng. Jika bukan karena dia, Jerry Yang tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dariku. Yoshua Guan. Wajah Jiran Zhuang penuh dengan keganasan, mulai hari ini, keluarga Zhuang dan keluarga Meng bermusuhan. Tuan, apa rencana Anda untuk bocah Jerry Yang itu? Tanya Shannon Meng secara tiba-tiba. Jiran Zhuang meliriknya dengan acuh tak acuh, aku sudah punya rencana sendiri untuk masalah ini, jadi Tuan Muda Shannon tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, dan aku akan pergi dulu. Setelah Shannon Meng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sampai Shannon Meng pergi, Jiran Zhuang sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, seorang bocah, apakah menurutmu aku sudah tua? Ayah, apa maksudmu? Seorang pria parubaya melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Shannon Meng ingin membunuh seseorang dengan pisauku. Aku rasa kematian Bill ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli apa yang dia katakan, kamu harus menyelidiki kematian Bill secara pribadi. Jiran Zhuang berkata, jika itu benar-benar ada hubungannya dengan pemuda bernama Jerry Yang itu, tidak peduli siapa dia harus mati. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.